Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sangat senang dan berbahagia pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama kembali eh, apa? Oh ya, ya. Terima kasih atas kesempatan dan suasana yang baik hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan saya beri tema pencobaan biasa. Ya, kenapa Bapak Ibu? Saya katakan pencobaan biasa. Ini sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu ya, tahun lalu ya, tahun 2024. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat atau sudah lupa, tidak apa-apa, kita ulang. Terus terang sebenarnya ini jatahnya Pak Teddy. Tapi beliau sakit, tadi pagi telepon saya, karena dia meriang, kayak saya, 2 hari yang lalu saya juga meriang, baru kemarin sembuh setelah ditangani istri saya baru sembuh. Tapi saya harus nunggu gitu loh ya. Setelah ditangani, dikeroi, mari langsung. Tapi saya diem aja gitu ya. Tapi ini ujian Tuhan, aku ya ini ujian gitu ya. Saya bukan cobaan ya, tapi ujian. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tema hari ini adalah tentang cobaan. Lalu apa bedanya ujian dengan cobaan? Ya sudah saya pernah sampaikan ya Bapak Ibu. Kalau ujian itu membuat kita dekat sama Tuhan. Kalau cobaan membuat itu kita jauh dari Tuhan. Nah, karena apa? Cobaan itu dari iblis, tetapi ujian itu dari Tuhan. Namanya juga ujian. Jadi seizin Tuhan. Nah, tapi kalau cobaan itu tidak seizin Tuhan. Amin Bapak Ibu. Cobaan itu kita buat sendiri. Ya, kadang-kadang digoda oleh sesuatu yang membuat kita jatuh. Ya, jadi di dalam Alkitab itu tercatat begini bahasanya ya Bapak Ibu ya. Itu dalam bahasa aslinya itu kalau diterjemahkan bahasa Inggris temptation. Nah, temptation itu godaan. Nah, namanya orang godaan itu membuat orang jatuh ya. Kalau saya pergi ke karaoke, ada LC-nya, pakaian mini, itu godaan, bukan ujian. Nah, jadi kalau ada apa istilahnya di TikTok, ada apa ngelihat cewek apa pakaian pendek gitu, wah terus kita tengok-tengok, wah ngelirik, sabar, sabar, ini ujian, itu bukan ujian, itu godaan. Nah, Yusuf itu pernah mengalami ujian dan godaan. Nah, waktu Yusuf itu uh, dijual oleh saudara-saudaranya, itu sengsaranya luar biasa. Ya, dijual ke suku Ismail sehingga sampai dia harus dipenjara, itu ujian. Tetapi ada satu masa di mana Yusuf itu diberi godaan, bukan ujian. Nah, waktu dia dipercaya untuk menjadi tangan kanan bosnya, Tuan Potifar, nah, dia digoda sama istri Potifar karena Yusuf itu ganteng, ya mungkin badan kekar, masih muda, ya toh, gede dhuwur lah. Potifar mungkin sudah umur, sudah agak tua gitu. Nah, tantenya ini kan kesepian. Nah, waktu kesepian, namanya istri prajurit ya, istri pejabat negara. Mungkin kalau zaman sekarang dia sibuk, sering-sering ditinggal. Di situ ada Yusuf. Yusuf yang menjadi tangan kanannya, ya tangan kanannya si Potifar itu. Nah, apa yang dilakukan Yusuf ketika ada dia mendapat godaan seperti itu? Dia lari, tinggalkan tuh godaan, nggak dipandangin terus, nggak dipikir terus. Coba kalau anak muda, wah itu ganas-ganas sih Bapak Ibu ya. Wah itu kalau lihat orang cantik, istri pejabat, mesti ya cantik ya. Wah ganas-ganas, dia lihat terus, pandang terus, sugih, terduwe kepuasan. Secara manusia, seandainya, saya berandai-andai, kalau saya jadi Yusuf, wis kenal Bapak Ibu ya. Karena iman saya nggak sekuat Yusuf ya. Karena Yusuf itu luar biasa ya. Jadi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf itu tidak memandang itu godaan. Karena dia lari ketika dia sampai akhirnya dia harus difitnah ya. Karena dituduh memperkosa. Nah, ini godaan. Yusuf lari dan dia menang dari godaan. Tapi dampaknya apa? Sakit berkepanjangan. Dia harus dipenjara. Dan itu prosesnya Tuhan. Yusuf juga harus sampai di penjara supaya dia menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Orang nomor 2 di bangsa itu, bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, ini yang terjadi kepada
Yusuf. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan itu ketika menghadapi godaan atau pencobaan, dia fokus kepada godaan atau cobaan. Nah, sehingga dia kalah. Ya, jadi kita harus belajar dari Yusuf ini bahwa dia tidak fokus pada cobaan, tetapi untuk ujian. Memang itu seizin Tuhan. Itu harus kita hadapi. Abraham itu pun diberi ujian, bukan godaan. Ya, Abraham itu diberi ujian ketika dia harus mempersembahkan Ishak anaknya. Itu seizin Tuhan, diuji. Tapi justru ketika diuji, si Abraham ini makin dekat sama Tuhan, makin taat kepada Tuhan. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita bahas tentang pencobaan itu, kita harus tahu dulu, kalau itu ada dosa di dalam hidup kita, pasti itu cobaan. Dan kita harus lawan. Ya. Tetapi kalau tidak ada dosa di dalam hidup kita, di dalam apa yang kita lakukan tidak ada salah di mata Tuhan, di hadapan sesama, kita boleh uji hati kita kok. Kita tahu kok. Kalau kita ada salah, kita tahu. Kalau kita tidak ada salah, kita juga tahu. Itu ujian. Kalau ujian kok saya harus mengalami seperti ini, itu namanya seizin Tuhan. Jadi kalau seizin Tuhan harus taat. Ya, jadi kalau godaan kita harus melawan, kalau ujian kita harus tunduk pada Tuhan. Itu pengertian tentang ujian dan pencobaan. Tetapi pada malam hari ini kita akan bicara tentang pencobaan. Pencobaan yang biasa. Coba kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Karena roti adalah satu, maka kita... sorry Mbak. Ayat 13, saya keliru. Faktor U nih. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tiada melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Ya, Bapak Ibu, dalam hal ini kita bisa mempelajari ada beberapa poin yang kita pelajari. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah satu, pencobaan-pencobaan biasa. Jadi kalau pencobaan itu biasa, kita maklum, biasa. Kayak gini itu, difitnah biasa, dibenci orang biasa. Terus apalagi digosipin orang biasa. Itu cobaan loh, Bapak Ibu ya. Disakiti hati kita biasa. Kita menganggapnya adalah sesuatu yang biasa. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita bisa menganggap itu satu hal yang biasa, itu adalah dari Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Artinya apa? Itu seizin Tuhan. Memang dalam pencobaan ini, iblis mau kita jatuh. Nah, tapi kalau kita tahu bahwa itu biasa, artinya Tuhan itu sudah ngasih patokan loh ya. Kamu itu akan saya beri coba, saya izinkan diberi cobaan sama iblis ya. Tetapi pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu. Tapi yang pertama kita bahas, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kenapa kita mengatakan pencobaan itu biasa? Karena Allah kita luar biasa. Jadi kalau kita memandang pencobaan itu luar biasa, kita mengecilkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah memandang sebuah pencobaan itu sesuatu yang luar biasa. Memang di hadapan manusia kita nggak kuat. Sepertinya aku tidak kuat. Sepertinya aku nggak sanggup Tuhan menanggung akibatnya. Tetapi Tuhan ngomong apa? Masalahnya di situ. Nah, mungkin manusia mengatakan itu keterlaluan. Mungkin pencobaanku itu sangat luar biasa dalam hidupku. Tapi Tuhan tetap ngomongnya biasa. Sebab pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Itu kata Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah wakilnya Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan bicara melalui firman Tuhan bahwa yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, maka kita harus berkata juga kepada pencobaan. Kita harus ngomong sama Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, pencobaan yang saya alami, pencobaan biasa. Kadang-kadang orang itu bisa jatuh karena apa, Bapak Ibu? Pencobaan yang besar malah tidak membuat kita jatuh. Pencobaan yang kecil, kadang kita malah bisa jatuh. Iblis itu licik. Ya, kadang-kadang kita itu
kepleset kulit kuaci. Ya, itu kayak istilahnya Pak Pendeta saya Om Markus dulu. Kepleset kulit gedang biasa, kulit gedang ini memang meleseti. Tapi nek kuaci apa ku ya meleseti Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang iblis pun bisa gunakan kuaci yang sekecil itu, nah itu analogi ya, bisa membuat kita jatuh. Nah, artinya ketika kita melihat kuasa pencobaan itu menjadi besar, kita akan gampang jatuh dengan perkara-perkara yang kecil. Jadi malam hari ini kita harus berkata kepada setiap pencobaan kita, dalam nama Tuhan Yesus, yang saya alami itu biasa. Amin Bapak Ibu. Katakan yang kita alami sesusah apapun biasa. Kekurangan biasa. Saya pernah mengalami kekurangan. Waktu kecilnya Stevie ini kekurangannya banyak gitu loh Bapak Ibu ya. Saya tuh enggak punya apa-apa, sampai beli apa, sampai saya enggak punya uang itu saya ke tempatnya kakakku. Meh nembung ya rawani Bapak Ibu, tapi peka ya namanya saudara ya. Peka ngerti-ngerti mulai disangoni 20.000, mungkin dikei apa ya kadang-kadang aku dikritik, oh, aku ora di perencanaan macam-macam gitu ya. Mesti kritiknya di belakang saya, tapi saya dengar memang saya salah. Dan itu menimbulkan satu pencobaan dalam hidup saya. Nah, itu pencobaan. Tetapi saya harus bisa mengatasi itu. Jadi ketika saya mengalami berbagai macam pencobaan, entah itu kekurangan, entah itu sakit penyakit, entah masalah hubungan, entah masalah karakter, entah masalah apa, kita harus mengatakan bahwa itu biasa. Amin. Katakan dalam hati kita, pencobaan yang saya alami biasa. Ini kata-kata iman Bapak Ibu. Karena kalau sesuatu yang biasa itu enteng. Bapak Ibu sudah terbiasa ngangkat galon? Siapa yang pernah ngangkat galon? Claudia ini ngangkati galon. Kadang-kadang saya suruh. Sampai saya dikritik teman saya. Waktu saya di kantor, saya ngomong-ngomong sama teman saya, wah anakku wedok iso ngangkati galon. Ya ampun mas, kowe tegel banget. Anakmu wong wedok mbok kok ngangkati galon. Dia kuat kok, gitu loh. Biasa kok. Nah, kalau dia nggak terbiasa ngangkat galon, kalau dia biasa ngangkat galon, artinya kalau saya suruh ngangkat galon, gampang apa gampang? Gampang, karena biasa. Coba nggak tak biasake, ya dia akan kesulitan ngangkat galon. Padahal galon berapa kilo itu? 15 ada ya? Ya, galon yang aqua gede dia kuat loh. Boleh dites meskipun badannya kecil ya. Karena dia mau. Itu analogi aja ya. Jadi kalau kita memandang sebuah beban atau cobaan itu biasa, pasti kita bisa menanggungnya. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, Tuhan itu mengizinkan pencobaan itu kita sudah diukur sama Tuhan. Ya, seperti tadi ya, anak saya Stevie, Claudia itu bisa ngangkat galon, tapi tidak bisa diangkat oleh Stevie. Nek separuh mungkin dia bisa, tapi kalau full harus Claudia. Ya, karena apa? Saya tahu kekuatan mereka. Secara fisik ini lebih kuat, lebih besar, jadi lebih kuat. Jadi saya ngasih beban, dia harus lebih. Karena apa? Dia lebih kuat. Ya, kita sering seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita diberi ujian sama Tuhan, pencobaan sama Tuhan, meri kalau uripe penak ra pernah dikei pencobaan. Enggak, Bapak Ibu. Tuhan tuh tahu porsinya. Semakin berat ujian dan cobaan yang Anda alami, berarti Anda itu semakin kuat. Atau Anda semakin diberi istilahnya pelatihan oleh Tuhan untuk menanggung beban yang kuat. Jadi kalau Tuhan mengizinkan satu pencobaan, itu pasti kita bisa bisa mengatasinya. Pasti kita bisa mengangkatnya karena ada kekuatan. Dan pencobaan itu tidak mungkin melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Tidak mungkin saya nyuruh Icel ngangkat galon aqua karena Icel nggak mungkin kuat. Stevie aja nggak kuat. Ya, harus Claudia. Nah, itu contoh ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak enak, yang tidak baik, itu seizin Tuhan dan pasti kita kuat. Itu kata-kata iman. Ya Bapak Ibu ya. Kita harus bilang tunduk. Karena apa? Karena Tuhan ngomongnya kayak gitu. Yang kedua, memang itu adalah tidak melebihi kekuatan. Coba kita lihat ayatnya dulu, Matius 11 ayat 29 sampai 30. Matius 11, 29 dan 30.
dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ya, Bapak Ibu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, ya. Pikullah kuk yang kupasang. Artinya yang memasang kuk itu siapa? Tuhan kan? Itu kata-kata Tuhan Yesus kan? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Yesus itu memberi satu teladan bahwa kita harus memikul beban yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Yesus juga diberi beban. Ya, Yesus itu kurang apa sih? Tetapi diberi beban sama Tuhan. Diberi satu beban yang sangat Bapak Ibu sangat-sangat sepertinya nggak masuk akal. Meskipun dia itu jelmaan Tuhan, tapi dia menjadi manusia biasa. Dia mempunyai kelemahan seperti manusia. Dia bisa capek, mungkin dia bisa emosi. Yesus bisa emosi loh Bapak Ibu ya. Yesus bisa, cuma satu, dia tidak bisa berbuat dosa. Yesus itu memang manusia biasa seperti kita waktu dia jadi manusia. Tetapi dia tidak bisa berdosa. Tetapi dia mengalami tanda-tanda manusia. Bahkan dia bisa sedih, bisa sakit, bisa merasakan marah. Emosional manusia itu ada. Yang membuat beda, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Jadi di sini dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kuknya besar. Berarti apa? Belajar pada Yesus. Kalau Bapak Ibu mengalami trauma, Bapak Ibu mengalami pencobaan, kalau Bapak Ibu mengalami penindasan, kalau Bapak Ibu mengalami hal yang buruk dalam hidup kita, belajarlah kepada Yesus. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, kita harus belajar lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus. Ketika kita belajar lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus, maka jiwamu akan mendapat ketenangan, ya. Amin Bapak Ibu. Ketika kita tunduk sama Tuhan, belajar rendah hati, kita pasti tenang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, seperti galon aqua tadi yang saya pasrah nih sama anak saya supaya diangkat, ya. Kalau dia mengerjakannya dengan sungut-sungut, dengan marah, berat. Tapi karena dia sukacita masuk meneh, loh aku lagi, misal kadang-kadang ya protes juga ya, aku meneh gitu loh. Kadang-kadang protes, tapi itu beban, kamu kuat. Ketika dia tidak bilang aku lagi, lancar, tidak terjadi apa-apa. Ya, tetapi ketika bilang aku meneh, muncrat kabeh Bapak Ibu ya. Ya, ora ya, puji Tuhan berarti dia ikhlas ya. Ini contoh positif ya. Nah, kita juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Ketika kita tunduk pada Tuhan, wes ben pok, apa yang terjadi itu seizin Tuhan, jiwa kita tenang. Mau jiwa tenang? Oh, kalau jiwa tenang, tentram, apa-apa itu datang sendiri. Berkat itu mengalir Bapak Ibu. Coba nek-nek mung kemrungsung tok, gerejekan tok, berkat itu adoh. Coba Bapak Ibu titeni ya. Berkat itu kalau kita dalam ketenangan, pada dalam keadaan tunduk sama Tuhan, wes berkat itu ngalir terus kok, enggak ada hentinya kok. Pemeliharaan Tuhan itu mengalir ya. Terus yang ketiga, Bapak Ibu. Yang kedua tadi adalah beban itu tidak melebihi kekuatan manusia. Yang ketiga, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Kita lihat dulu kesetiaan Allah. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Coba dibaca. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, percaya kalau Tuhan setia. Kalau Tuhan setia, kita harus tunduk. Kita harus setia karena kita murid Tuhan. Tetapi Tuhan itu setia, ia akan menguatkan hatimu. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Karena Tuhan itu setia, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Udahlah, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu setia, pasti dia menguatkan hati kita. Amin Bapak Ibu. Dan memelihara hati kita dari yang jahat. Artinya apa? Iblis tidak bisa merebut kita. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini sedang digocoh iblis ya, kita ingat Tuhan itu setia. Tuhan itu memelihara saya. Tuhan itu menjauhkan saya dari yang jahat. Doa Bapak kami apa? Jauhkanlah kami dari yang jahat. Itu doanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, yang diajarkan Tuhan Yesus.
Karena Tuhan setia. Dan ketika Tuhan itu setia, dia benar-benar memelihara hati kita terhadap hal-hal yang jahat. Kita tidak bisa jatuh hanya karena omongan orang. Kita tidak akan jatuh hanya karena mungkin difitnah. Kita tidak akan jatuh hanya karena dibenci orang. Kita tidak akan jatuh bahkan karena sakit. Banyak loh orang sakit jatuh. Jatuh imannya maksudnya. Belum sampai mati, tapi jatuh imannya. Berapa banyak orang itu mengalami seperti itu. Saya waktu bapak saya sakit berkepanjangan, iman saya pun jatuh. Tanya kakak saya. Loro ramari-mari, ya namanya bapak ya, waktu itu dikunjungi temen. Kowe loro apa to? No, bapak saya kan Marno ya. Loro iki lho, ini dia curhat ke temannya, lalu temen tuh ngasih saran. Coba kowe ning kono. Wes, kok kancane sijine teko tek. Loro apa? Wes kowe mlenggono kono lho, kayak nek wong pinter kono. Wah, akhirnya sing anake bingung, sing nuruti bingung. Kudu piye? Tanya kakak saya. Sampai stres kita ngerasane Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang memelihara kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika orang sakit itu bisa menjadi jatuh imannya, tetapi ketika dia memelihara di dalam Tuhan, dia taat kepada Tuhan, pasti dia tidak akan jatuh imannya. Sekalipun aku harus mati dalam kondisi itu, saya tidak akan tinggalkan Yesus. Itu iman. Tapi banyak orang ini sehat sih orang kroso ya Bapak Ibu. Tapi begitu loro bingung loh Bapak Ibu. Aku mertombo neng di bingung. Akhirnya semua dicoba. Padahal bertentangan dengan Tuhan. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kita itu jatuh, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pencobaan, fitnah, macam-macam itu membuat kita jatuh. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu setia, pasti dia akan memelihara kita terhadap yang jahat. Ya. Terus yang ketiga, setiap pencobaan itu ada jalan keluarnya. Ya. Itu bagian. Nah, ini kita lihat dulu di dalam Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Mencobai dengannya yang berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, Bapak Ibu, apabila seorang dicobai, cobaan sudah saya katakan tadi ya, macam-macam ya, jangan berkata ini pencobaan itu dari Allah. Pencobaan ini dari iblis, karena iblis ingin kita jatuh. Ya, memang pencobaan itu seizin Allah, ya, seizin Allah, tetapi bukan dari Allah. Jadi ya, Bapak Ibu harus bedakan, pencobaan itu seizin Allah, tetapi bukan dari Allah. Karena Allah nggak mau kita jatuh. Tetapi iblis mau kita jatuh. Jadi setiap ada pencobaan, kita harus berkata, hei iblis keluar dari pikiranku. Hei iblis keluar dari hidupku. Hei iblis keluar, aku tidak mau jatuh. Kita harus lawan si iblis. Karena pencobaan itu hanya bisa dilawan. Tidak bisa kita tunduk sama cobaan. Kalau itu seizin Tuhan, kita tunduk keputusan Tuhan. Oke, saya jalani, tapi saya harus melawan. Melawan apa? Melawan pencobaan ini. Kalau ini membuat saya jauh sama Tuhan, pasti dari iblis. Coba Bapak Ibu renungkan. Ya, kalau cobaan itu membuat kita jauh dari Tuhan, itu dari iblis. Tetapi jika itu seizin Tuhan dan kita tunduk, justru pencobaan itu berbalik menjadi ujian. Amin Bapak Ibu, menjadi ujian iman. Nah, itu hanya membuat cara pandang kita aja yang berbeda. Kalau kita nuruti iblis, itu benar-benar jadi cobaan. Amin Bapak Ibu. Tetapi kalau kita nuruti Tuhan, itu hanya ujian. Seperti Yusuf tadi. Ketika pencobaan itu dihadapkan, dia harus tinggalkan pencobaan itu. Melawannya apa? Dengan pergi meninggalkan pencobaan itu. Tetapi ketika dia mulai menikmati itu pencobaan, menuruti kata hatinya, si Yusuf pasti jatuh. Ya Pak, ya Bapak Ibu. Si Yusuf pasti jatuh ketika dia menuruti kata hatinya, karena dia masih muda, masih memburu karir, ya istri Potifar bukan kaleng-kaleng, mesti ya luar biasa, cantik dan lain sebagainya, mana tahan anak muda digoda seperti itu. Nah, tetapi si Yusuf
Dia meninggalkan itu, tidak menanggapi cobaan itu, tidak menanggapi godaan itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yusuf itu menang. Nah Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan ingin kita menjadi pemenang. Amin. Menang dari apa? Dari segala pencobaan. Jika pencobaan itu datang, jangan katakan itu pencobaan. Itu ujian seizin Tuhan. Nah, kalau seizin Tuhan, kita pasti tunduk sama Tuhan. Dan kita pasti menang karena ada jalan keluarnya. Karena ujian yang kita terima, pencobaan-pencobaan yang kita terima itu tidak melebihi kekuatanmu, ada jalan keluarnya. Apalagi Bapak Ibu, tidak melebihi kekuatanmu, ada jalan keluar, dan Tuhan itu setia. Nah, ada 4 hal ya Bapak Ibu ya. Saya kurang persiapan jadi kualik-walik Bapak Ibu ya. Ya saya kira itu Bapak Ibu firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu kalau menghadapi pencobaan apapun itu, jangan pernah menganggap pencobaan itu luar biasa. Anggaplah pencobaan itu biasa. Kalau pencobaan itu biasa, Bapak Ibu bisa menanggungnya bahkan menjadi pemenang ya.